Oke, kita lanjutkan sekarang soal nomor 4 ya, uji kompetensi dari buku paket matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12. Jika titik A dan B berada pada lingkaran L dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat, kemudian ini langsung aja ya, berarti ini adalah A-nya min 6x min 2y plus k. Nah, min 2 ini adalah B-nya, lalu k itu adalah C-nya. Oh ya, jangan rancu antara A dan B pada persamaan lingkaran dengan titik A dan titik B. Jadi kalau A kapital, B kapital, C kapital ya pada persamaan lingkaran itu mengacu ke bentuk umum persamaan lingkaran, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Maka garis singgung lingkaran yang melalui titik A dan B berpotongan di titik C. Berarti titik C ini pasti berada di luar lingkaran ya. Nah, jika luas persegi panjang, ini keliru ya. Ini saya revisi sedikit. Mestinya ini jika luas segi 4 ya, yang melalui titik A, B, dan C serta pusat lingkaran adalah 12 satuan, tentukan nilai dari K. Nah, Dedek, ketika kita ketemu soal semacam ini, nanti usahakan gambarkan dulu sketsa lingkarannya ya. Untuk menggambar sketsa lingkaran, berarti langkah pertama adalah tentukan dulu pusat lingkarannya itu ada di mana. Nah, pusat lingkaran ya, simbolnya adalah P, A kecil, B kecil. Ini sudah kita pelajari di video materi ya. Untuk A kecil, itu rumusnya adalah min A kapital per 2. Lalu untuk B kecil, rumusnya adalah min B kapital per 2. Nah, tadi kan A kapitalnya min 6. Langsung masuk ke sini aja. Minus negatif 6 per 2. Untuk B kapitalnya tadi min 2. Berarti di sini minus negatif 2 per 2 ya. Negatif ketemu negatif positif, bawahnya sama ya, berarti ini 6 per 2 sama dengan 3, 2 per 2 ini sama dengan 1. Nah, jadi koordinat titik pusat lingkaran ada di 3,1. Saya tulis ini ya. Jadi pusat lingkaran ada di koordinat 3,1. Selanjutnya baru kita gambarkan sketsanya, yaitu ya kita punya sumbu X, kemudian ada sumbu Y, lalu di sini ada lingkaran. Kita kira-kira saja ini adalah pusat lingkarannya ya. Jadi ada di koordinat 3,1. Nah, ini adalah pusat lingkaran 3,1 ya. Coba ini sedikit saya rapikan. Nah, seperti ini ya. Lalu di soal dikatakan bahwa ada garis singgung melalui titik A dan B berpotongan di C ya. Berarti titik A dan titik B ini kan ada pada lingkaran. Titik C itu ada di luar lingkaran. Maka nanti kalau kita gambarkan kira-kira bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini koordinatnya adalah berapa? 8,1 ini. 8,1. Nah, ini 8,1. Berarti kan segaris lurus ya, Dek, ya dengan titik P. Lalu ini adalah titik A, kemudian di sini adalah titik B. Kemudian ini kalau kita tarik garis dari P ke A, kemudian dari P ke B ya. PA dan AC itu pasti saling tegak lurus karena PA itu adalah jari-jari lingkaran ya. AC itu adalah garis singgung. Demikian juga PB ke BC ya, ini pasti siku-siku karena PB itu adalah jari-jari lingkaran, BC itu adalah garis singgung. Nah, lalu di soal juga diketahui bahwa luas segi 4 melalui A, B, C dan pusat lingkaran. Berarti dengan kata lain luas segi 4 PACB ya, ini segi 4 nih. Sisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, luas totalnya itu 12 satuan ya. Padahal di sini ada dua segitiga yang saling simetri satu sama lain. Ini kan pas di tengah-tengah. Ya kan? Berarti kalau luas totalnya itu 12 satuan, maka luas segitiga yang atas itu 6 satuan, yang bawah ini juga 6 satuan. Nah, data ini penting ya. Karena kan tujuan kita adalah menentukan berapa nilainya K. Ya. Untuk menentukan nilainya K, kita berangkat dari menghitung luas segitiga PAC atau luas segitiga PBC juga boleh karena kan luasnya sama.
gitu. Nanti akan ketemu nilai K-nya berapa ya. Oke, kita sepakati kita akan menggunakan luas segitiga PAC. Berarti perhatikan segitiga siku-siku PAC ya. Siku-siku di A ya Dek ya. Berarti PA itu adalah sisi siku-siku yang pertama, AC itu adalah sisi siku-siku yang kedua, PC itu adalah sisi miring. Nah, luas segitiga ya, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, atau setengah kali PA dikalikan dengan AC. Ya, bener ya. PA ini kita anggap sebagai alas, AC ini kita anggap sebagai tinggi. Gitu. Tidak mungkin PC-nya ikut-ikut karena PC itu kan sisi miring. Nah, berapa panjangnya PA? Panjangnya PA itu adalah jari-jari lingkaran. Kita bisa hitung di sini. PA itu adalah jari-jari lingkaran. Ya. Rumusnya adalah, masih ingat, akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi dengan C. Nah, tadi kan A-nya 3, B-nya 1, berarti 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat, lalu C-nya sama dengan K. Nah, K ini yang akan kita cari, ya. 3 kuadrat 9 tambah 1 10, berarti 10 dikurangi K. Nah, ini akar 10 dikurangi K, ya. Untuk luasnya 6 ya, bukan 12 karena kita bicara luas segitiga. Berarti 6 sama dengan setengah dikalikan dengan akar 10 dikurangi dengan K. Nah, sekarang berapa panjangnya AC? AC itu adalah sisi siku-siku. Berarti di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras ya. Menurut teorema Pythagoras, AC itu sama dengan akar sisi miring dikuadratkan, berarti PC kuadrat, dikurangi sisi siku-siku yang sudah diketahui. Dalam hal ini adalah PA kuadrat ya. Oke, untuk PC. Nah, ini menarik ini ya. Titik P dan titik C ini segaris lurus, karena kan Y-nya sama. Berarti jaraknya PC atau panjangnya PC itu adalah 8 dikurangi 3. Ya, saya tulis di sini ya. Jaraknya PC ya, jaraknya PC atau panjangnya PC sama dengan 8 dikurangi dengan 3 sama dengan 5 satuan. Nah, atau adik-adik kalau mau menggunakan rumus jarak antara dua titik juga boleh ya, yaitu akar 8 dikurangi 3 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1 kuadrat. Hasilnya nanti pasti akan sama juga, yaitu 5 satuan ya. Bebas, mau gunakan rumus jarak boleh, mau gunakan cara manual dengan cara penalaan seperti ini juga boleh ya. Nah, ini kan 8, sebenarnya sudah langsung kelihatan ini ya. Jadi ini 8. Oh, ini sudah ada ya. Oke, ini saya hapus saja. Ini saya naikkan sedikit. Saya pakai warna biru. Nah, ini kan 8. Tuh kan kelihatan. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 8 dikurangi 3. Berarti panjangnya PC itu adalah 5 satuan yang ini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Berarti PC kuadrat ya, berarti 5 kuadrat dikurangi dengan PA kuadrat. Nah, PA-nya kan akar 10 min K ya. Kalau ini dikuadrat berarti kan akarnya hilang. Ya, tinggal dalamnya saja. Kita tulis apa adanya, 10 dikurangi K gitu. Kemudian ini kalau kita rapikan jadinya 5 kuadrat itu 25. Kemudian ini minusnya kan masuk, min 10 ditambah dengan K ya. Kemudian ini akan sama dengan akar 25 min 10 itu 15. Berarti 15 ditambah dengan K. Nah, ini adalah panjangnya AC ya. Kita masukkanlah ke sini. Ini akar berapa? 15 ditambah dengan K. Oke. Kemudian ini kita kali silang ya. Jadi 6 kali 2 itu 12. Berarti 12 sama dengan akar 10 min K dikalikan dengan akar 15 ditambah dengan K. Nah, adik-adik, supaya bentuk akarnya ini hilang, berarti harus kita kuadratkan ya. Ruas kiri dikuadrat jadinya 144. Nah, ruas kanan ini kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah tinggal dalamnya aja ini 10 dikurangi K kali 15 ditambah dengan K. Nah, kemudian ini kita kali masuk ya satu persatu ya. 10 kali 15 itu 150. Kemudian 10 kali K berarti plus 10K di sini. Min K kali 15 berarti min 15K. Min K kali K berarti min K kuadrat ya.
Oke, coba kita rapikan. Jadi kalau 100 min K kuadrat ini saya pindah ruas ke kiri ya. Kita lanjutkan di atas sini aja lah ya. Jadi K kuadrat ya, kemudian ini ada 10K ya, nih 10K min 15K berarti kan min 5K. Nah min 5K ini saya pindah ke kiri, jadinya kan plus 5K ya. Oke, ini plus 5K ya, maaf ya dek ya, ini saya sisipkan di atas plus 5K. Kemudian 150 ini kita pindah ruas ke kiri ya, berarti kan 144 dikurangi 150. 144 dikurangi 150 itu sama dengan min 6. Nah ini sama dengan 0. Saya ulang ya, jadi seluruhnya ini kita pindah ke ruas kiri. Yang di sini min K kuadrat jadinya K kuadrat ya. Lalu 10K min 15K itu kan mestinya min 5K, tapi karena pindah ke kiri jadinya plus 5K. Lalu ini 150 pindah ke kiri min 150, tapi di sini ada 144 ya. Berarti 144 dikurangi 150 itu adalah min 6 gitu ya. Maka ini akan sama dengan 0 ya, ruas kanannya ini sama dengan 0. Nah sekarang kita ketemu dengan bentuk persamaan kuadrat ya, tinggal kita selesaikan. Berarti kita faktorkan ya, kita buat kurung seperti ini. Nah sama dengan 0. Baik, kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan kedua angka tersebut sama dengan min 6. Kalau dijumlah itu hasilnya harus sama dengan 5. Berarti angka berapa coba? Plus 6 dan min 1 ya. Di sini plus 6, di sini min 1. 6 kali min 1 kan min 6. Plus 6 ditambah min 1 plus 5. Nah ini sudah cocok ya. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah K plus 6 sama dengan 0 dan K min 1 sama dengan 0. Sehingga kalau ini kita sebut K1 sama dengan min 6 ya. Plus 6 pindah ruas ke kanan. Kemudian yang di sini K2 sama dengan 1. Ya, min 1 pindah ruas ke kanan jadinya plus 1. Nah ini adalah jawabannya. Ya, paham ya dek ya. Jadi nanti untuk nilainya K itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa negatif 6, yang kedua bisa sama dengan 1 gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.